untuk anak-anak kita semua, untuk demi tumbuh kembang si kecil yang paling mantap dan paling oke pokoknya. Betul. Nah, karena udah jam 10, mungkin langsung aja ya, Dok, kita mulai talk show-nya. Jadi, seperti yang dokter kan kemarin udah saya kirimkan list pertanyaan ya, Dok, ya. Yang paling banyak pertanyaan tuh yang pertama, ternyata para moms ini tuh khawatir soal stunting nih, Dok. Kira-kira gimana sih, Dok, mengenai stunting ini sendiri, penyebabnya tuh apa? Lalu kira-kira bagaimana concern-nya? Mangga, Dok. Baik, terima kasih. Nah, untuk bisa memudahkan hal itu, saya pengen sharing kepada mam semua. Ini layar saya udah kelihatan ya? Sudah, Dok. Nah, pertanyaan pertama itu kan terkait tentang apa sih penyebab yang terbanyak dari stunting. Nah, mams semua harus paham bahwa stunting itu tidak disebabkan hanya oleh satu faktor saja. Jadi stunting itu tuh multifaktorial. Ada yang namanya underlying determinant, ada yang namanya intermediate determinant, ada yang namanya immediate determinant. Kita bahas satu-satu ya, Mams. Nah, pertama underlying determinant. Jadi, bahkan karakteristik seorang ibu ternyata itu bisa memprediksi si anak ini akan beresiko stunting atau tidak ke depannya. Contoh, usia seorang ibu saat dia menikah dan hamil. Semakin muda usianya, ternyata angka kejadian stunting makin besar. Tinggi ibunya sendiri, kesehatan fisik dan mental seorang ibu, serta status nutrisi seorang ibu saat dia hamil anak tersebut. Lalu karakteristik rumah tangga. Status sosial ekonomi ternyata menentukan. Status sosial ekonomi menengah ke bawah lebih beresiko untuk anaknya menjadi stunting. Masalah agama pun juga menentukan. Karena pada kepercayaan tertentu ada yang misalnya tidak mau makan makanan daging, misalnya daging tertentu. Sehingga proteinnya misalnya kurang. Sehingga akhirnya bisa terjadi angka stunting yang lebih tinggi. Kemudian pendidikan orang tua. Ketika mams-mams ternyata pendidikannya jauh lebih tinggi gitu ya, katakanlah minimal sarjana, S2, S3, itu punya anak-anak yang jauh angka stuntingnya, resikonya lebih kecil daripada mams-mams yang misalnya pendidikannya, mohon maaf, misalnya tamat SD atau tamat SMP. Korelasinya apa? Terkadang pendidikan yang rendah membuat mams-mams itu pola pikirnya belum terbuka. Tapi ketika mams itu pendidikannya makin tinggi, pendidikan mams tuh makin terbuka, pola pikir makin terbuka, mau mendengar hal yang awalnya kita sangka benar ternyata salah. Kepercayaan-kepercayaan yang kita sangka benar gitu ya dari budaya-budaya nenek moyang atau kakek nenek. Contoh aja ngasih kopi saat bayi, ternyata salah dan kita mau belajar, kita memperbaiki di generasi kita sampai generasi bawah. Itu semua ngaruh banget kepada stunting ini. Pekerjaan, semakin mam sibuk sama kerjaannya, misalnya anaknya nggak keurus, angka stunting juga makin gede. Pemegang keputusan pun contoh misalnya pemerintah daerah, kepala desa sampai kepala daerah di kabupaten kita, kalau mereka itu peduli sama angka stunting, mereka bisa merangkul mams-mams yang di desa-desa yang terpencil yang nggak ngerti gitu ya, dikasih pengetahuan dan itu ternyata juga memperbaiki angka stunting. Nah, itu tadi yang namanya underlying determinant. Lalu ada yang namanya immediate determinant. Jadi immediate determinant ini adalah ketika di dalam kandungan, seorang janin itu beresiko bisa perkembangan janinnya terhambat. Contoh, nutrisi yang tidak baik saat hamil misalnya, dan mams ternyata menderita sakit saat hamil. Itu semua bisa beresiko janinnya pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan janin yang terhambat ketika si janin ini lahir menjadi seorang bayi, bisa jadi dia lahir dalam kondisi yang sakit atau tidak baik. Kondisi yang sakit atau tidak baik ini beresiko anaknya kelak menjadi stunting. Karena ketika bayi terlahir dengan kondisi yang tidak bugar, otomatis kita butuh usaha yang lebih keras untuk bisa si bayi ini bertumbuh dan berkembang dengan sempurna dan normal. Tapi ketika kita usahanya tidak sekeras itu, dan kita lupa screening segala macam, kita lupa mengamati pertumbuhannya segala macam, ketahuannya ternyata usia 1 tahun 2 tahun kok anak saya kelihatan lebih pendek ya daripada sebayanya. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita catat. Lalu asupan energi dan kalori. Selama hamil otomatis beda makannya, kebutuhan kalorinya dibanding saat tidak hamil. Karena ketika mams itu hamil, mams itu tidak hanya menghidupi diri sendiri, tapi juga menghidupi janin yang ada di tubuhnya mams. Jadi kalau makannya mams itu masih kurang, katakanlah biasanya waktu sebelum hamil tuh suka diet cuma setengah piring gitu ya, mams nggak bisa melakukan itu ketika hamil. Ketika hamil akhirnya kalau nutrisinya kurang, janinnya menjadi korban. Kemudian ada lagi intermediate determinant. Jadi ini faktor perantara. Contoh, ada kompetisi makanan di dalam rumah.
Ternyata di dalam rumah ini semakin banyak anggota keluarganya, tapi penghasilannya tidak sebanding, akhirnya pola makannya jadi nggak benar. Akhirnya yang dikorbankan adalah nutrisari makanannya. Karena penghasilan yang kurang, tapi anggota keluarga dalam satu rumah banyak, akhirnya bahkan ada yang cuma makan nasi sama garam. Kalau makan nasi sama garam doang, mungkin anak-anak ini tidak bisa berkembang, akhirnya tidak bisa bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Lalu faktor berikutnya, air bersih, higienitas, sanitasi, itu ngaruh banget. Bisa dibandingkan antara anak yang mungkin terlahir kebetulan dari keluarga yang berada, punya sarana air bersih bagus, dibandingkan dengan anak yang mungkin kebetulan kurang beruntung di desa ujung Indonesia sana, air bersih aja nggak ada, higienitas aja nggak ada. Fokusnya akan berbeda, Mams. Kalau yang di ujung desa, di ujung Indonesia sana yang bahkan air bersih aja nggak ada, fokus mereka adalah gimana caranya bertahan hidup. Akhirnya yang penting mereka hidup. Stunting itu menjadi nomor sekian. Lalu berbeda dengan mams-mams yang kebetulan alhamdulillah punya rezeki lebih dan segala macam, akhirnya resiko stunting menjadi juga kurang. Nah, polusi udara, asap rokok itu juga ngaruh. Pelayanan kesehatan preventif, adanya puskesmas, adanya dokter di suatu daerah itu juga ngaruh. ASI dan MPASI ini juga ngaruh. Bagaimana seorang ibu bisa memberikan ASI nanti dulu deh, susu formula nggak usah. Yang penting kalau ada ASI itu ngaruh banget ternyata. Dan MPASI itu penting. MPASI harus tepat waktu, adekuat, aman, diberikan dengan benar. Ketika kita start MPASI-nya telat, MPASI-nya nggak benar, ini juga ngaruh terhadap stunting. Selebihnya ada defisiensi mikronutrien seperti Fe, seng, vitamin A, yodium, serta infeksi berulang. Ternyata itu juga berpengaruh, Mams. Nah, itu menjawab pertanyaan Mams yang di nomor 1 terkait stunting. Nah, saya kembalikan lagi ke moderator. Apakah kita lanjut langsung ke nomor 2? Boleh Dok, boleh langsung lanjut ke nomor 2 Dok, karena nanti Baik. Q&A-nya di akhir ya Dok. Baik, siap. Nah, sekarang saya akan lanjut ke nomor 2 dari list pertanyaannya Mams. Bagaimana sih melihat tumbuh kembang anak baik atau tidaknya? Karena lihat anak-anak lain yang ibunya selalu kasih jajanan berlebih, justru anaknya BB-nya bagus. Sedangkan kita yang udah jaga makan, selalu kasih yang bergizi, tapi anak BB-nya stuck. Nah, Mams, kalau Mams itu katakanlah minder gitu ya sama orang tua yang ngasih anaknya jajanan sembarangan gitu ya. Dikit-dikit beli cemilan yang manis-manis, dikit-dikit beli wafer, dikit-dikit beli apa. Tapi nutrisari makanannya itu padahal kurang. Katakanlah dia cuma cemilan. Kita kan tahu ya cemilan si anak ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mayoritas isinya adalah gula, karbo. Nutrisarinya tuh nggak lengkap. Padahal nutrisari makanan yang lengkap itu adalah ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada mikronutrien. Nah, bedanya yang isinya karbo, gula ini dibanding yang mikronutriennya lengkap, ada protein, ada lemaknya, akan berbeda, Mams. Kalau yang isinya cuma karbo, gula, ya mungkin bisa jadi lemak itu numpuk di tubuh si anak. Dan ini kita sudah menjadikan bibit resistensi insulin di masa depan. Jadi di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya insulin. Insulin itu untuk menetralisir gula di dalam darah. Dia bekerja nih ketika gula darah naik, insulin akan bekerja membuat gula darah itu terkontrol stabil. Kebayang nggak sih kalau kita udah bikin anak kita dikasih gula, karbo isinya gitu ya dari dia kecil. Resistensi insulin di kemudian hari akan meningkat dan kita udah bikin bibit-bibit diabetes mellitus di kemudian hari. Beda dengan moms yang ngatur pola anak makan itu dengan baik. Nutrisari makanannya dijaga. Proteinnya ada, karbohidratnya ada secara proporsional gitu ya. Itu akan jauh lebih sehat, moms. Katakanlah BB-nya naiknya kok nggak seperti anak yang itu ya. Jangan bandingkan, moms. Jangan bandingkan dengan anak yang isinya dikasih karbo, gula doang. Naiknya mungkin akan berbeda. Yang kita lihat itu bukan anaknya harus cabi, anaknya harus gemoy, anaknya harus gendut, tidak. Yang kita lihat itu adalah yang penting anaknya ada di area pertumbuhan yang normal. Kalau Mams lihat di buku KIA di area hijau ya, di KMS, itu selama dia di area hijau dan dia naik terus sesuai pola pertumbuhannya, itu yang bagus, itu yang normal. Nah, bagaimana dengan BB yang stuck? Nah, kadang-kadang Mams, banyak Mams yang melihat BB stuck itu
karena ngelihat anaknya kok tidak cepat naik ya berat badannya seperti zaman dia masih bayi. Nah, perlu dibedakan. Kalau saat bayi, itu memang kenaikan berat badannya itu terkesannya cepat, Ngabs. Jadi, pola kenaikan berat badan di saat bayi, waktu di bawah 6 bulan, dibanding ketika dia udah 6 bulan ke atas, apalagi dia udah 1 tahun ke atas, kenaikannya tidak secepat saat dia di bawah 6 bulan. Itu memang seperti itu. Jadi kita jangan cuma ngelihat anak saya naik berat badannya sekian, jangan cuma ngelihat itu, tapi lihat grafiknya di buku KIA, di KMS-nya MAMS masing-masing. Masihkah dia di area hijau? Masihkah dia grafiknya naik dengan baik? Selama dia mengikuti grafik yang sehat, itu bagus. Jadi jangan perkara naiknya tuh harus sekian, harus gendut sekali, itu jangan seperti itu. Nah, kalau benar-benar naiknya tidak ada kenaikan sama sekali, gimana? Nah, kita harus evaluasi kalori. Benar nggak sih kebutuhan kalorinya tercukupi? Nah, jadi MAMS tuh harus juga cross-check. Yang paling sering saya temukan adalah kesalahan dalam pemberian MPASI. Nah, jadi sebenarnya ini sudah ada di buku KIA MAMS. Jadi kalau MAMS lihat di buku KIA-nya masing-masing ya. Nah, sekarang saya mau share screen lagi. Nah, kalau MAMS lihat di buku KIA masing-masing, sebetulnya itu udah ada MAMS. Jadi ada tabel di mana di situ membagi MPASI anak usia 6-8 bulan, usia 9-11 bulan, usia 12-23 bulan. Yang sering banget dilakukan kesalahannya adalah satu, telat mulai MPASI-nya. Padahal di atas 6 bulan, ASI sudah tidak mencukupi kalori seorang bayi. Dia harus makan untuk bisa beratnya naik. Kalau dia tidak makan, beratnya cenderung jadi stuck gitu. Karena kalorinya ASI sudah tidak bisa mencukupi anak di atas 6 bulan. Kesalahan yang sering kedua adalah mulai MPASI-nya sudah on time, tapi MPASI-nya tidak dinaikkan bertahap. Di buku KIA sudah dijelaskan, pada usia 6-8 bulan, kita harusnya memulai MPASI 2-3 sendok makan, lalu bertahap naik hingga setengah mangkok berukuran 250 cc. Jadi sudah ada ukurannya nih Mams ya. Jadi mangkok yang dimaksud di sini adalah mangkok yang satu mangkok kira-kira 250. Kalau Mams bandingkan dengan gelas aqua, satu gelas aqua tuh sekitar 200 cc-an. Nah, jadi harusnya di usia 8 bulan, anak itu harusnya bisa sekali makan setara setengah gelas aqua lebihan dikit. Nah, kalau sampai di usia 8 bulan dia nggak bisa makan sevolume itu, maka sangat-sangat mungkin beratnya jadi nggak naik. Karena kalorinya nggak cukup. Nah, jadi PR-nya MAMS adalah ketika memulai MPASI ini memastikan MPASI-nya dimulai on time dan MPASI-nya naik bertahap hingga di usia 8 bulan itu tercapai anak bisa makan setidaknya setengah gelas aqua lebihan dikit dalam sekali makan. Sehari makannya itu harusnya 2-3 kali MAMS. Jadi jangan dibayangkan setengah gelas aqua itu dibagi 3. Enggak, sekali makan dia harusnya setengah gelas aqua lebihan dikit tercapai di usia 8 bulan. Nah, kalau MAMS menemukan suatu kesulitan dalam menaikkan MPASI, ada beberapa hal yang sering terjadi. Satu hal yang paling sering saya temukan adalah MAMS itu lupa mengatur jadwalnya. Kan sebetulnya ada feeding rules. Jadi ketika usianya udah 6 bulan dan udah mulai MPASI, ini nggak lagi sembarangan MAMS kasih ASI. Yang sering terjadi yang saya temukan juga adalah jadwalnya kacau. Anak nangis dikit dikasih ASI, anak nangis dikit dikasih ASI. Padahal harusnya itu bukan jamnya ASI. Contoh misalnya, ketika ada jam makan pagi, makan siang, makan malam, harusnya dimakan besar ini, jadi makan besar kan 3 kali sehari ya, Mams. Bagi anak kecil ini, MPASI itu ada istilah makan besarnya, yang istilahnya di situ nutrisinya nutrisarinya lengkap nih di MPASI yang pokoknya. Pokoknya kan ada 3 tuh, pagi, siang, malam. Dimakan pokok ini 2 jam sebelum dan 2 jam setelah makan, itu dia tidak boleh Mams ada cemilan, ada susu masuk. Kalau enggak dia kenyang. Ketika dia kenyang, dia nggak mau makan. Ketika dia nggak mau makan, kesannya anak saya kok nggak naik-naik ya volume makannya. Nah, ini yang harus dievaluasi. Apakah sudah betul 2 jam sebelum dan 2 jam setelah makan besar, itu tidak boleh ada cemilan masuk, ada susu yang masuk.
Nah, seperti itu. Kalau udah betul 2 jam sebelum, 2 jam sesudah nggak ada susu yang masuk, nggak ada cemilan yang masuk, logikanya itu anak harusnya lapar. Kalau dia lapar, dia harusnya makan dengan lahap. Tapi kalau dia nggak makan dengan lahap juga, baru kita evaluasi tahap kedua. Ada yang salah nggak dari makanannya? Yang sering salah berikutnya adalah kita lupa meng-cross check, ini makanan tuh enak nggak ya buat anak saya? Kita tuh sering banget bikin MPASI, tapi lupa cross check. Ini kalau saya aja makannya udah mau muntah-muntah, apalagi si anak, Mams. Jadi jangan lupa cross check. Si anak itu punya lidah yang dia bisa merasakan rasa makanan. Ketika dia ngerasa nggak enak, dia bisa jadi nggak akan menghabiskan makanan itu. Nah, tipsnya adalah eh, saya sangat sarankan sekali, Mams, kalau bisa masak, lebih baik masak sendiri MPASI-nya. Karena dengan memasak sendiri, Mams itu jadi bisa berkreasi. Berkreasi coba-coba, mana sih ternyata yang rasanya itu cocok di lidah anak saya gitu. Lidah si anak ini bisa beda ya, Mams, dari lidahnya orang tua. Dan bisa beda dari lidahnya kakaknya dan adiknya. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan, oh saya suka, papahnya suka, harusnya anak saya suka. Itu belum tentu. Oh adiknya dulu dikasih MPASI begini, dia suka. Anak yang baru belum tentu seperti itu. Jadi Mam berkreasi, melihat detail dari awal pertama dia mulai MPASI. Mana sih yang dia suka? Oh yang ini dia suka. Mam catat. Oh kalau komposisinya gini dia suka. Di komposisi begini, apa sih yang dominan rasanya? Lalu Mams berkreasi lagi di masakan berikutnya. Oh, ternyata dia suka dominan rasa wortel. Di masakan berikutnya, saya harus memunculkan dominan rasa wortel, tapi nutrisarinya berbeda nih. Kandungan nutrisi di dalam makanannya nanti saya tambahin ini, tambahin ini. Tapi nanti saya munculkan flavornya, rasanya harusnya ada yang kayak gini, karena dia suka hal itu. Nah, Mams tuh sudah mulai kayak gitu. Tetapi kita juga harus mulai mengenalkan rasa baru. Nah, ini yang juga yang sering kelewat. Mentang-mentang di awal dia suka dominan rasa wortel. Terus dominan rasa wortel terus sampai usia 1 tahun. Itu juga tidak boleh, Mams. Kita harus mulai mengenalkan dominan rasa yang berbeda. Karena ketika kita selalu mengenalkan dominan rasa yang sama, sampai usianya katakanlah 1 tahun, ini anak nanti di atas 1 tahun dia nggak mau lagi makanan yang rasanya tuh berbeda dengan yang dia sudah biasa makan dari usia 6 bulan. Akhirnya kita ketemu sama anak-anak yang dia tuh gerakan tutup mulut. Dia nggak mau kalau nggak makanannya itu. Dia nggak mau kalau makanannya tuh warnanya berbeda dengan yang biasanya. Nah, inilah pentingnya mengenalkan berbagai rasa. Tapi jangan sampai mengenalkan berbagai rasa ini bikin anak itu trauma. Ada hal yang bikin anak trauma. Salah satunya adalah mengenalkan rasa yang berbeda terlalu cepat. Contoh, ini anak 6 bulan baru mulai MPASI, Mams berkreasi, Mams masak, oh dominan rasa wortel dia suka. Terus besoknya rasanya udah beda. Akhirnya ini anak yang awalnya suka makan, terus di hari kedua dia langsung mengenal rasa baru, dan dia nggak suka, dia tiba-tiba merasa, oh ternyata makan itu nggak enak ya, makan itu menyeramkan ya, saya nggak suka nih makan. Di hari ketiga, Mams akan menemukan anak yang bahkan dimulai lagi dengan rasa wortel, dia nggak mau. Jadi kecepatan dalam mengenalkan rasa yang baru ini juga harus diatur. Gimana caranya? Jadi nggak bisa mengenalkan rasa baru tuh hari ini dikenalkan, besok langsung rasanya beda sekali, itu nggak bisa. Jadi Mams harus lihat pola anaknya sendiri. Tiap anak beda. Ada anak yang memang suka segala rasa. Ada anak yang memang dia harus dideketin aja tuh pelan-pelan banget. Nggak bisa tiba-tiba didadak rasa yang baru banget tuh nggak bisa. Jadi tiap anak Mams harus kenalin sendiri. Ada cirinya, Mams. Sebelum usia 6 bulan, Mams lihat deh kepribadian anaknya. Ini anak adalah anak yang memang, contoh ya, minum ASI aja. Ada yang minum ASInya itu dikit-dikit mau ASI. Mau ASInya tuh pokoknya maunya mau banget tiap kali nyusu. Ada anak yang nyusunya tuh nggak sebanyak itu. Nah, ketika menemukan anak yang nyusunya tuh banyak banget, artinya nafsu makannya itu mungkin akan besar juga. Pada anak yang nafsu makannya besar ini, ketika Mams memulai MPASI, ada kemungkinan ketika berubah-ubah rasa, dia cocok. Tapi kalau ketemu anak yang dari di bawah 6 bulan aja nyusunya tuh nggak sehebat si anak yang B,
kita harus hati-hati nih. Ini anak mungkin ketika dimulai MPASI, porsinya nggak bisa langsung besar. Rasanya nggak bisa langsung yang luar biasa berubah-ubah. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, setiap anak moms ikutin dengan detail. Ini anak tuh tipe yang mana. Jangan pernah memaksakan dengan tipe yang sama, anak yang berbeda dengan tipe yang sama. Itu nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada MPASI ini. Selanjutnya, moms, ada yang namanya tekstur MPASI. Makanya di tabelnya si buku KIA itu ada kan disaring, dicincang, dimasak biasa. Ini nggak bisa dilompatin, moms. Kalau misalnya anak tuh di awal-awal moms langsung cincang, ya katakanlah dia bisa nelen, katakanlah ya. Tapi yang terjadi adalah dia akan trauma moms terhadap makan. Karena dia ngerasa, ih kok saya sulit ya menelannya. Meskipun dia bisa, tapi kalau dia ngerasa sulit, dia juga akan trauma. Makanya tekstur ini penting banget untuk menaikkan juga bertahap. Kita lihat responnya. Oh, dengan makan 6 bulan sampai 8 bulan dia disaring. Tapi di umur 8 bulan dia udah mau ternyata sama yang dicincang. Dilihat lagi ekspresinya ketika makan. Lahap nggak? Mukanya kelihatan menderita nggak sama makanan yang dicincang itu? Kalau kelihatan menderita, ya jangan dimulai di usia 8 bulan karena memang belum saatnya. Mulailah di usia 9 bulan. Dan ketika mulai 9 bulan dengan dicincang ini, itu perhatikan juga moms. Tidak bisa sekonyong-konyong langsung benar-benar dicincang. Jadi transisinya harus lembut. Katakanlah sebagian disaring, sebagian dicincang, lalu dicampur. Sehingga si anak tidak merasakan sebuah transisi yang langsung berbeda. Ketika transisinya langsung berbeda, ada dua hal yang paling sering saya temukan terjadi. Satu, si anak menolak makan karena ngerasa teksturnya berbeda jauh dengan hari sebelumnya. Atau yang kedua, tiba-tiba dia jadi konstipasi. Kok bisa ya anak saya sekarang BAB-nya jadi jarang ya? Ternyata dia lagi perubahan tekstur. Perubahan teksturnya langsung mendadak. Nah, ini juga moms harus perhatikan baik-baik. Lalu yang perlu diperhatikan berikutnya adalah kebutuhan cairan. Nah, moms perlu perhatikan. Di tabel ini selalu ada dikasih kebutuhan cairan di akhir. Di usia 6-8 bulan, lebih kurang 3 gelas belimbing. Gunanya apa di kebutuhan cairan ini? Gunanya adalah ketika moms itu lupa cross-check cairannya itu kurang atau tidak, anak bisa jadi sembelit moms. Jadi sembelit ini nggak cuma perkara dia kurang serat gitu ya, nggak cuma itu. Perkara dia nutrisari makanannya tuh nggak lengkap, nggak cuma itu. Tapi cairan itu ternyata penting. Ketika si anak cairannya kurang, dia cenderung nya juga jadi keras dan dia bisa jadi sembelit. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan moms terkait MPASI. Sekarang kita pindah untuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah pertanyaan nomor 2 tadi sudah terjawab ya. Jadi intinya tadi di MPASI itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan. Yang ketiga adalah red flag. Red flag belum bisa bicara. Nah, ini saya rangkum ya, Mams, karena di pertanyaan-pertanyaan berikutnya tuh banyak yang tentang bicara, speech delay, late talker. Ini Mams harus paham terkait konsep dasarnya. Nah, jadi begini, Mams. Speech delay, keterlambatan bicara, itu sebetulnya ada hal-hal yang berupa komponen yang Mams harus pahami. Di dalam bicara dan bahasa, itu komponennya banyak. Di komponen bicara saja tuh ada 3. Intelligibility, kemampuan bicara untuk dapat dipahami orang lain. Kefasihan atau fluency, itu adalah alur bicara atau flow of speech. Lalu suara dan resonansi itu adalah bunyi bicara. Aliran udara melalui laring, faring, mulut, dan hidung. Itu 3 komponennya di dalam bicara. Lalu di bahasa ini komponennya ada banyak lagi, Mams. Ada yang namanya bahasa reseptif, yaitu kemampuan memahami bahasa. Contoh, Mams suruh anaknya, Dek, tolong ambilin tisu. Dia paham. Dia ngambil tisunya dengan baik, itu berarti reseptifnya bagus. Dia paham informasi dari luar. Dia paham rangsangan dari luar. Lalu komponen kedua adalah bahasa ekspresif. Kemampuan dia memproduksi bahasa. Contoh, Assalamualaikum, Dek. Dedeknya ngejawab dengan senyum, Waalaikumsalam. Ekspresifnya 2. Dia senyum dan dia bicara Waalaikumsalam. Ini
Jadi komponen kalau kita bicara, itu sebetulnya ada mekanisme kompleks di otak kita. Kita menerima stimulus dari luar, kita memprosesnya, dan mengerti mau jawab apa. Tidak hanya menjawab, tapi berekspresi apa. Sekompleks itu. Nah, lalu di komponen bahasa ketiga adalah fonem. Fonem itu adalah unit terkecil bunyi yang dapat mengubah arti kata. Contoh, bos dan bas. Bos dan bas tuh kesannya tuh cuma beda O dan A. Tapi ketika itu berbeda, ngucapnya salah, artinya bisa salah gitu. Lalu ada morfem, unit terkecil makna dalam bahasa. Ada sintaks, seperangkat aturan dalam mengkombinasikan morfem dan kata menjadi kalimat, jadi menjadi tata bahasa. Semantik, makna kata dan kalimat. Pragmatik, pemakaian bahasa secara sosial, termasuk keterampilan percakapan, volume bicara, dan bahasa tubuh. Ini semua komponennya, Mams. Jadi kalau Mams tuh ketemu, sekarang kalau di kota besar ya, Mams, itu tuh sudah banyak PAUD, SD, TK, yang dia itu sedetail ini dalam melatih anak. Nah, dia itu bahkan ada tuh suatu tes psikologi yang kalau kita ngetes ke anak, kita jadi tahu ini komponen mana sih yang dia kurang. Contoh, oh nih anak semantiknya kurang. Semantik yang kurang artinya harusnya di sekolah itu fokusnya di semantik. Jadi kan kita sebenarnya kalau ngelihat anak, ada anak yang ngomongnya lancar banget gitu ya. Tapi kadang-kadang nih anak bicaranya tuh nggak pada tempatnya. Contoh misalnya si anak itu ngomong sama nenek di situasi yang sangat formal gitu ya, malah ngomongnya misalnya terkesan kasar sekali. Tapi ada anak yang dia udah paham nih kalau sama nenek itu ngomongnya nggak boleh gitu. Nah, hal-hal sekecil itu masuk dalam komponen bahasa loh, Mams. Dan itu butuh dilatih. Jadi kalau Mams ngelihat anak misal ya, dia ngomong kasar dan Mams tidak luruskan, kita sudah mengorbankan komponen pragmatik dari dia berbahasa. Karena si anak kalau nggak diajarkan, dia nggak tahu. Itulah gunanya kita mengajarkan, Dek, kalau ngomong di situ tidak boleh begitu, jadi harus begini. Jadi, Mams itu harus meluruskan yang benar seperti apa, sehingga anak paham. Nah, ini komponen bicara dan bahasa banyak sekali. Nah, sekarang kita mulai nih, Mams. Di komponen tadi, kalau terganggu, istilahnya bisa berbeda. Kalau terganggunya di bahasa yang ekspresif saja, yang lain tidak terganggu, ini yang kita sebut dengan late talker. Late talker itu dia ekspresifnya aja yang terganggu. Kosakatanya tuh nggak banyak. Tapi yang lain dia nggak bermasalah. Disuruh-suruh dia paham, diajak ngomong dia paham. Dan dia itu mengikuti pola perkembangan yang normal. Dan ketika dites dengan pola perkembangan bahasa, dia cenderung sebetulnya tidak terlambat secara signifikan. Hanya saja dia kesannya, kok dia nggak tahu ya kosakata itu. Kok dia nggak tahu ya itu kucing. Kok dia nggak tahu ya itu warnanya hijau namanya. Kok dia nggak tahu ya itu namanya truk. Maka yang kita jadi bertanya-tanya, ini anak sebenarnya nggak terganggu reseptifnya, dia nggak terganggu kecerdasannya, tapi kok kosakatanya kurang. Nah, pada anak-anak seperti ini biasanya stimulasinya sangat kurang. Biasanya dia mungkin orang tuanya sibuk bekerja, dia dititipin di kakek nenek, yang kakek neneknya juga untuk menenangkan anak katakanlah sering ditimang, dimomong biasa, tapi jarang diajak ngomong, cuma diajak nyanyi-nyanyi Nina Bobo, tapi jarang dipaparkan dengan buku-buku bergambar untuk ngelatih anak, ini truk, ini warna hijau, ini apa, itu biasanya kurang. Padahal anak kalau tidak diajarkan tuh nggak bisa. Nah gitu. Ada lagi istilahnya developmental speech language delay. Nah, developmental speech language delay ini bicaranya terlambat. Kemampuan pemahaman, inteligensi, pendengaran, artikulasi, dan emosi itu normal. Jadi itu hanya bicaranya terlambat, tetapi yang lain-lain dia normal semua, dan dia bisa catch up. Jadi dia bisa catch up. Jadi dia hanya terlambat bicara. Dia tuh kombinasi reseptif dan ekspresif. Tetapi dia bisa catch up. Artinya kalau bisa catch up itu dia nggak ada masalah di otaknya, dia nggak masalah di telinganya, dia nggak ada masalah lain-lain nih sebenarnya nih, hanya masalah mungkin kurang stimulasi saja. Nah seperti itu. Lalu tadi ada bertanya juga terkait yang namanya red flag. Nah, red flag itu pada bayi yang prematur dan bayi yang matur berbeda, Mas. Bayi prematur
itu harus mengenal usia koreksi. Jadi usia koreksi itu adalah ketika mams itu lahir anaknya usia 36 minggu katakanlah. Jadi usia itu kan dikatakan matur ya mams, artinya matang si bayi ini 37 sampai 42 minggu. Di bawah 37 minggu dia itu prematur. Katakanlah lahirnya 36 minggu nih mams, dia tuh prematur. Maka ketika dia lahir, dia tuh nggak bisa disetarakan dengan anak-anak yang matur. Perkembangannya pun nggak bisa disetarakan. Yang 36 minggu tadi kita harus koreksi dulu. Untuk mengkoreksi usia bayi prematur itu dikoreksi ke 40 minggu. Maksudnya seperti apa? Contoh. Yang 36 minggu untuk menjadi 40 minggu dia kan butuh 4 minggu selisihnya. Selisih itulah yang harus dikurangkan di setiap usianya dia sampai dia 2 tahun. Maka ketika usia si bayi prematur tadi 1 tahun, padahal dia lahirnya 36 minggu, 1 tahun tuh harus kita kurang 4 minggu. Jadi awalnya 12 bulan, dia itu baru 11 bulan sebenarnya usianya. Perkembangannya pun harus disetarakan. Nggak bisa dia harus setara dengan anak usia 12 bulan. Dia baru setara anak usia 11 bulan. Kira-kira gitu. Jadi menentukan red flag pada bayi prematur, dikoreksi dulu usianya. Usia koreksinya berapa, itulah patokan standar kita untuk menentukan red flag-nya. Nah, red flag-nya tuh di tabel ini ya, Mams. Mams bisa lihat. Bahasa reseptif pada usia 2 bulan itu tidak red flag jika dia tidak menyadari ada bunyi atau suara. Bahasa ekspresifnya adalah dia tidak mampu menangis keras. Sekarang contoh lagi di usia 15 bulan. Red flag bahasa reseptif adalah dia tidak bisa melihat atau menunjuk 5-10 benda atau orang yang disebutkan oleh orang tua atau pengasuh. Ekspresifnya adalah belum mampu memanggil mama papa secara spesifik. Nah, ada juga tuh pertanyaan. Kalau misalnya orang tuanya sibuk banget, dia nggak bisa stimulasi sama sekali. Ngaruh nggak sih? Ngaruh banget, Mams. Saya pernah ketemu kasus, ada seorang anak yang dia itu tidak distimulasi sama sekali. Orang tuanya nggak ada. Dia di suatu desa. Neneknya bisu. Dia cuma dititipin ke neneknya. Neneknya kebetulan bisu, tidak bisa bicara. Orang tuanya udah meninggal dua-duanya. Si anak sampai usianya 2 tahun tidak bisa ngomong. Padahal dicek sebetulnya telinganya normal, yang lainnya normal-normal semua. Tapi dia nggak bisa ngomong sama sekali. Ini membuktikan ketika seorang anak tidak ada stimulasi sama sekali, dia nggak bisa berkembang, Mams. Padahal meskipun telinganya normal. Syarat kita bisa bicara kan telinga kita normal. Kalau seorang anak bayi itu dia itu tidak bisa mendengar, otomatis dia nggak akan bisa bicara dengan baik karena dia aja nggak bisa dengar kosakata. Jadi mau diajarin kosakata itu susah karena dia nggak mendengar. Tapi kalau si bayi ini bisa mendengar 100%, kita ajarkan itu hijau, itu jerapah, itu truk, dia otomatis punya kosakata karena dia mendengar. Dan ketika kosakata itu diulang, dia harusnya bisa nunjuk, oh itu truk, oh itu kucing. Di usia 15 bulan, yang tadi, Mams, kalau misalnya anaknya ini telinganya normal, segala macam normal, tidak diajarkan orang-orang di sekitarnya, katakanlah, oh itu kakek, itu nenek, itu papa, itu mamah, itu om, itu tante, dia nggak akan bisa nunjuk, Mam. Dia nggak bisa nunjuk yang mana om, yang mana tante, yang mana papa, yang mana mama, gitu ya. Kalau Mams tuh pernah lihat Rayanza, anaknya Raffi Ahmad, sering kan dia dikasih mainan. Ini merah, ini kuning, ini merah, ini kuning. Mana merah? Rayanza bisa nunjuk. Coba deh cross check, usia Rayanza saat itu usia berapa? Artinya apa? Anak itu bisa milih, Mams. Bisa tahu dan bisa dengar. Ketika dia ditunjuk ini papa, ini mamah, ini om, ini tante, di 15 bulan dia udah bisa nunjuk kalau ditanya mana papa, mana mamah, mana om, mana tante. Tapi kalau nggak pernah dikenalkan, nggak pernah distimulasi, dia nggak akan bisa. Dan itu jadi red flag akhirnya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat kapan harus ke dokternya. Nah, di buku KIA juga ada, Mams. Kalau Mams buka buku KIA itu ada tabel perkembangan. Nah, ini juga bagian dari pertanyaan yang udah dikumpulin ya. Mams ada yang nanya, stimulasi tiap usia tuh gimana? Ada di buku KIA, Mams. Buku KIA itu udah lengkap banget dan itu dicetak oleh pemerintah secara gratis buat Mams semua. Itu kalau dihargain mungkin harganya ratusan ribu, Mams. Itu dari pajak kita semua, Mams. Jadi jangan sampai
buku KIA yang semahal itu malah nggak dibaca. Yang sering saya temui adalah nggak dibaca gitu. Nah, Moms itu punya PR untuk mengisi buku KIA karena di dalamnya tuh ada tabel perkembangan. Saya contohkan satu aja. Di halaman 44, itu ada perawatan bayi usia 6 sampai 9 bulan. Bahkan di situ sudah ada, Moms itu harus menstimulasinya dengan apa? Moms harus melakukan ciluk bak, melihat cermin, tunjuk dan sebut nama gambar, membacakan dongeng, pegang mainan dengan 2 tangan. Jadi anaknya udah dilatih nih megang mainan 2 tangan. Masukin benda kecil ke dalam wadah. Nah, kayak gini kan Moms jadi paham harus beliin mainan apa kan? Karena sudah ada pakemnya, ada guideline-nya, ada petunjuknya di buku KIA itu. Jadi anak usia 6 bulan, Moms tuh harusnya udah bisa beliin mainan kayak dadu, kayak mangkok-mangkok. Terus anaknya dilatih gimana masukin dadu ke mangkok misalnya. Itu harus dia udah dilatih. Itu stimulasinya memang gitu. Kemudian menyembunyikan mainan dan mencari. Contohnya berarti ada mainan icik-icik, Moms tunjukin, terus Moms sembunyikan di dalam kain. Dia udah mulai nyari atau belum? Itu stimulasinya. Itu juga ada di buku KIA. Nah, kemudian di bawah stimulasi itu ada tabelnya. Berisi kalimat-kalimat dan ya tidak. Terus kalau Kak Moms baca di atas tabel itu ya, kita baca sama-sama. Lakukan pemantauan perkembangan dengan checklist di bawah ini. Centang ya atau tidak sesuai perkembangan bayi Anda. Jika pada usia 9 bulan bayi belum bisa melakukan salah satu dari checklist, bawa bayi ke puskesmas atau vaskes. Nah, jadi setiap rentang usia, buku KIA itu udah punya tabel, di mana di tabel itu kalau salah satu saja tercentang tidak, artinya anaknya Moms itu beresiko terlambat perkembangannya, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Contoh ya, di usia 9 bulan, 1, bayi bisa duduk secara mandiri atau tidak. Kalau tidak, centang tidak. Tercentang salah satu tidak, artinya dia udah langsung dibawa Moms ke fasilitas kesehatan. Nomor 2, bayi belajar berdiri. Kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. Belajar berdiri ya Moms, bukan berdiri beneran loh ya ini ya. Belajar berdiri. Jadi belajar berdiri itu benar-benar artinya bayi masih pegangan tapi dia bisa berdiri. Kedua kakinya menyangga sebagian berat badan. Nah, kalau Moms lihat anaknya Nikita Willy, ya anaknya Nikita Willy, Baby Isa. Baby Isa sekarang tuh lagi bisa berdiri nih Moms nih kalau Moms lihat. Kalau Moms lihat di IG-nya Nikita Willy ya, di mana Baby Isa tuh distimulasi macam-macam. Bahkan seluruh keluarganya mendukung. Jadi ketika Baby Isa ini mulai bisa berdiri, nenek-neneknya ngumpul, tante-tantenya ngumpul, nyorakin Baby Isa, "Ye, halo Baby Isa, ore." Itu sebuah stimulasi, Moms, secara psikologis. Ketika anak ngelihat lingkungannya tersenyum saat dia berdiri, lingkungannya nyorakin, tepuk tangan, banyak gitu yang nepukin, banyak yang ikut support, itu anak seneng loh. Anak ngerasa, oh ternyata aku kalau berdiri semuanya seneng. Akhirnya dia buru-buru mau berdiri. Karena berdiri jadi menyenangkan untuk dia, lingkungannya support sama dia. Jadi perkembangan tuh nggak cuma diajarkan satu orang, nggak cuma diajarkan mamahnya, papahnya juga dukung, kakek nenek juga dukung, om tante dan sebagainya juga dukung. Itu semua akan ngaruh banget. Makanya kalau Moms lihat Baby Isa itu luar biasa banget perkembangannya gitu ya. Nah, itu Moms menjawab pertanyaan Moms terkait apa yang harus distimulasi ya. Nah, sekarang saya pengen balik lagi ke berikutnya. Red flag tadi sudah terjawab. Apakah bisa mengejar red flag yang tertinggal? Nah, jawabannya adalah red flag yang tertinggal ketika itu tidak terlalu jauh, itu bisa dikejar Moms. Yang jauh banget pun sebenarnya bisa dikejar, hanya saja usaha untuk mengejarnya berbeda. Makanya pentingnya Moms di setiap tahapan perkembangan itu ngecek di buku KIA, ini anak terlambat nggak ya, ini anak terlambat nggak ya. Pentingnya adalah ketika itu udah tahu terlambat sedini mungkin, kita akan mengejarnya lebih mudah dan lebih cepat. Dan kita akan men-screeningnya jadinya lebih mudah dan lebih cepat. Lalu pertanyaan berikutnya lagi dari Moms yang sudah terkumpul, mengetahui red flag-nya tadi sudah, membedakan speech delay dan late talker tadi sudah, apa bahaya jika anak tidak distimulasi tadi juga sudah, kemudian apa saja treatment yang dapat dilakukan oleh bunda secara mandiri di rumah terhadap anak yang mengalami keterlambatan bicara dan bahasa, serta kurangi stimulasi sensorik. Nah, oke. Jadi begini, pertanyaan ini mungkin ditujukan untuk katakanlah Moms itu ibu rumah tangga. Lalu pengen nih
kayak Baby Isa juga. Baby Isa itu kan ibaratnya les macam-macam ya, les stimulasi sensorik, les apa. Tapi ini mau dilakukan di rumah aja nih, bisa nggak sih? Bisa banget. Mams tuh tinggal cocokin aja di buku KIA. Di buku KIA tadi tuh ada stimulasi tiap rentang usia. Kalau Mams rajin, Mams itu setiap kalimat harus dihayati. Contoh tadi, si anak usia 6 bulan, stimulasinya adalah dia bisa masukin benda ke mangkok, gitu ya. Mams tuh udah harus mulai bikin mainan-mainan yang sesuai dengan stimulasinya itu. Nah, dengan seperti itu, Mams tuh udah bisa ngelatih dia di rumah sendiri dengan cara mencocokkan stimulasi di buku KIA, mencocokkan dengan tabel yang harus tercapai di rentang usianya, dan tabel yang tercapai di rentang usia berikutnya. Tadi kalau kita lihat di tabelnya buku KIA, kan ada tuh tabel rentang usia sampai 9 bulan, ada tabel di atasnya lagi. Ketika Mams tuh anaknya usia 6 sampai 8 bulan dan dia terjawabnya sudah ya semua di tabel rentang usianya, Mam itu pindah ke tabel di atas rentang usianya. Untuk tahu PR-nya apa, di rentang usia berikutnya dia harus bisa apa. Ketika Mam udah baca, oh di rentang usia berikutnya dia harus bisa A, B, C, D, E. Apa sih yang belum anak saya bisa di antara komponen A, B, C, D, E ini? Yang belum bisa itu Mams latih. Jadi Mams tuh udah kayak guru bagi anaknya sendiri. Guru, Mams itu kan sebenarnya adalah madrasah pertama seorang anak gitu ya. Jadi Mams tuh udah harus mikir bikin kurikulum ya, ibaratnya kurikulum gitu. Anak saya harus diajarin apa sekarang? Oh, nanti bulan depan dia harusnya bisa ini. Maka di bulan ini saya harus ngajarin ini. Itu Mams rinci betul-betul dan diajarkan. Nah, kemudian berikutnya lagi itu tadi pertanyaan nomor 12. Lalu oh ya, ini. Apa dampak apabila kita sebagai orang tua tidak bisa menemani full tumbuh kembang anak? Nah, jadi gini, mungkin ini adalah kasusnya seperti orang tua yang sibuk banget nih. Nggak bisa menemani tumbuh kembang anak. Sama sekali nggak bisa. Nah, artinya anaknya akan kurang stimulasi. Kalau kurang stimulasi, otomatis dia perkembangannya mungkin jadi terhambat. Seperti yang saya contohkan tadi, anak yang dia sampai 2 tahun tuh nggak pernah diajakin bicara karena orang tuanya sudah meninggal kebetulan, dan dia dititipkan sama neneknya yang kebetulan sekali neneknya tidak bisa bicara karena suatu penyakit. Akhirnya anaknya nggak bisa bicara sama sekali. Jadi kita tahu stimulasi itu penting banget. Jadi saya pengen titip pesan banget buat mam semua yang kebetulan kedua orang tua si anak sibuk ya, papa mama sibuk. Mams harus punya cara gimana si anak tetap distimulasi. Kalau dia dititipin sama kakek neneknya dan kakek neneknya kebetulan misalnya masih kolot dan dia kan dan kebetulan beliau juga tidak paham cara menstimulasi anak dengan baik dan benar. Apalagi kita tuh kan sebenarnya kalau zaman now kita kan sangat terbuka ya Mams dengan informasi. Mams ikut seminar-seminar gini, Mams jadi paham oh anak saya harusnya gini. Mams harus memikirkan apakah perlu asisten atau tidak selama Mams itu tidak ada di rumah. Jadi kalau misalnya Mams sibuk banget, papanya sibuk banget, Mams pengen anaknya tetap distimulasi, Mams harus cari cara. Ada yang cari caranya dia menyewa asisten yang udah diajarkan cara menstimulasi anak dengan baik dan benar. Si asisten ini, Mams harus juga kontrol dengan baik dan harus tahu hari ini targetnya anak saya belajar apa. Hari ini anak saya harusnya diajarin apa. Contohnya seperti Ryanza gitu ya. Ryanza itu kan asistennya oleh Suster Rini namanya. Kalau Mams lihat di IG-nya Suster Rini, itu bahkan ada programnya loh. Hari demi hari Suster Rini akan ngajarin apa. Dan itu dikontrol sama Nagita dan Raffi Ahmad. Jadi Nagita dan Raffi Ahmad meskipun mereka sibuk gitu ya, mereka tidak lepas tangan. Suster Rini itu benar-benar dikasih tahu, ini nanti Ryanza harus ini harus ini. Beda lagi dengan contohnya Nikita Willy. Kalau Nikita Willy ini ngelesin si Baby Isa. Jadi Baby Isa ikutan stimulasi sensorik, stimulasi motorik kasar, itu ada kelas-kelasnya. Bahkan si Baby Isa diikutin kelas gym gitu ya. Ada juga kelas baby swimming. Nah, setiap moms dengan kesibukannya masing-masing perlu cari cara gimana anak saya bisa distimulasi. Nah, itu moms yang sesuaikan sendiri dengan budaya internal keluarganya moms. Tapi yang jelas, sesibuk-sibuknya moms, selalu Mams luangkan waktu paling tidak nyusun kurikulum tadi. Nyusun anak saya harus diajarin apa. Itu paling tidak Mams. Dan ketika Mams sudah pulang dari kerjaan, jangan lupa
Mams ajakin anaknya ngomong, Mams stimulasi anaknya, bacakan dongeng anaknya di malam hari, gitu-gitu Mams. Sehingga anaknya juga nggak lupa bahwa, oh saya ini punya mamah loh, ini suster saya ini bukan mama saya itu adalah mama saya yang pulang kerja di malam hari. Itu dia nggak boleh lupa Mams, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Wah, dokter saya juga jadi terbuka banyak ya, karena banyak banget hal yang saya juga yakin mams-mams di sini baru tahu gitu ternyata. Dan ini udah banyak banget pertanyaan yang ngantri di kolom chat ya, Dok. Mungkin aku coba dari pertanyaan paling awal, bentar. Hmm, nah, ini ada yang bertanya soal telat melakukan MPASI. Itu kira-kira bagaimana ya, Dok, kalau misalkan telat melakukan MPASI, Dok? Oke, mamsnya siapa namanya ya? Dari Mams Detik Bekasi, Dok. Nah, Mams Detik Bekasi. Kira-kira telat MPASI-nya kenapa nih, Mams? Bisa Kira-kira on mic dulu nggak? ya boleh Mams Detik Bekasi? Oke, kalau Mams malu bisa di chat ya. Tapi saya jawab dulu nih. Kenapa Halo, sih? halo dokter. Oh, halo Mams. Ya, Bagaimana Mams? Telatnya jadi kenapa anak tuh, Mams? saya, ya maaf dokter, terima kasih atas kesempatannya. Jadi anak saya itu usia 4 bulan setengah, itu mengalami stuck berat badan. Usia 5 bulan itu turun, padahal anaknya nggak ada sakit apa-apa. Nah, usia 6 bulan mulai saya coba MPASI, ternyata dia tuh masih itu, sering lepeh. Apakah itu termasuk telat MPASI atau enggak ya dokter? Sama boleh tanya lagi nggak dokter? Ya, silakan Mams. Anak saya tuh usia 6 bulan, itu belum bisa berbalik dari posisi telungkup ke terlentang. Gimana ya dokter untuk cara mengejarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mams. Nah, satu. Jadi Mams, ketika misalnya anak usia 6 bulan, terus dia ngelepeh-ngelepeh, 6 bulan ini kan sebenarnya adalah memang normalnya mulai MPASI. Belum terlambat Mams 6 bulan untuk mulai MPASI. Memang normalnya mulai 6 bulan. Di bawah 6 bulan, katakanlah 5 bulan, boleh nggak sih mulai zaman dulu banget, WHO itu bikin program memulai MPASI memang di bawah 6 bulan ya. Jadi 4, 5, 6 tuh dia udah mulai MPASI. Cuma setelah itu banyak penelitian membuktikan ternyata ketika ASI eksklusif diperpanjang sampai 6 bulan, itu jauh lebih baik dibanding ASI eksklusifnya tidak sampai 6 bulan. Eksklusif di sini maksudnya adalah ASI saja tanpa ada MPASI atau embel-embel yang lainnya. Jadi ketika MAMS mulai di 6 bulan, harusnya itu rentang normal. Jadi bukan terlambat. Lalu ngelepeh-ngelepeh gimana? Nah, memang harus sabar banget ketika memulai MPASI. Karena memulai MPASI ini adalah penuh dengan drama, Mam. Setiap anak beda-beda ya. Ada anak yang memang suka banget makan, hobinya MPASI gitu ya. Kalau lihat ini ya, lihat apa namanya, ada bayi-bayi artis gitu ya yang dia suka makan, contohnya Galaskai. Galaskai itu suka banget loh makan. Jadi memulai MPASI kayaknya kalau Galaskai itu nggak susah. Tapi ada anak bayi yang dia untuk memulai MPASI memang suka ngelepeh karena ngerasa berbeda, Mams. Awalnya dia tuh di ASI, kan konteksnya teksturnya cair, rasanya beda gitu ya. Ketika dimulai dengan MPASI yang rasanya jauh berbeda dari ASI, teksturnya juga berbeda, anak tertentu dia memang ngelepeh, nggak mau. Tapi bukan berarti lalu kita stop. Nah, yang sering salah juga adalah yang ngelepeh ini di stop, diganti ASI doang. Nah, ASI doang ini nanti berat badannya makin nggak naik. Jadi Mams tetap harus coba, tetap lihat rasanya apakah jangan-jangan dia nggak suka ya rasanya, coba ganti rasa. Warnanya jangan-jangan dia nggak suka, coba diganti dengan MPASI dengan warna yang berbeda. Warna juga ngaruh ya Mams. Anak-anak tertentu ada yang suka warna merah, ada yang suka warnanya kuning. Kalau warnanya seperti lumpur, ada yang dia nggak suka. Itu seperti itu banyak juga Mams. Lalu perhatikan juga adalah saat dia makan, lingkungan. Ini ngaruh juga. Ada anak yang kalau makan duduk di dudukan yang warnanya dia nggak suka, dia malah malah nggak mau makan. Jadi dudukannya, serbetnya, mangkoknya itu semua diperhatikan. Lingkungannya panas atau enggak, apakah anaknya itu nggak suka cahaya berlebih, itu juga diperhatikan sedetail itu. Setelah semua lingkungan pas, mangkoknya pas, duduknya pas, serbetnya pas, anaknya nyaman, tapi dia ngelepeh juga, berarti ini murni makanan nih. Makanannya lalu disingkirkan satu-satu.
rasanya diganti-ganti sampai ketemu rasa yang dia suka gitu. Nah, ini PR banget memang. Tapi moms pasti bisa. Itu kira-kira moms harusnya mungkin dalam 1 bulanan dia udah mulai kebiasa. Yang penting moms kuat hati aja gitu ya. Terus tadi terkait telungkup dan berbalik ya. Nah, telungkup dan berbalik ini moms memang pada anak-anak tertentu ada yang males gitu untuk belajar berbalik gitu ya. Nah, belajar dari telungkup berbalik atau sebaliknya. Nah, ini butuh stimulasi yang lebih lagi. Katakanlah anaknya suka sama mainan kerincingan. Nah, ini selalu distimulasi nih supaya dia mau ngejar kerincingannya. Lalu kita pindah ke salah satu sisi supaya dia mulai ngejar kerincingannya dan dia berbalik sisi. Seperti itu terus dilatihnya. Dan dia butuh support. Contoh kayak baby Isa tadi, disupport banyak neneknya, omnya, tantenya gitu ya. Nepukin dia, itu jadi suatu respon buat baby Isa. Oh, ternyata orang lingkungan sekitar aku suka ketika aku berdiri. Kalau anaknya moms, oh ternyata lingkungan aku suka ya ketika aku bolak-balik gitu. Nah, itu dia makin terangsang lagi. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, makasih banyak dokter. Waduh, ini tiap detik nih bertambah nih pertanyaannya ya dok ya. Mungkin kita bakal ke Mams Neneng Dalila dulu kali ya yang emang udah raise hand. Gimana Mams? Boleh open mic dulu Mams? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mam. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya dok. Pertanyaannya sih agak lumayan banyak ya dok. Yang pertama itu saya kan punya anak sudah yang kedua dok. Tiba suatu waktu itu kadang nggak sempet buat MPASI lengkap gitu dok. Dan milih untuk yang instan. Dan kemarin-kemarin saya dapat info katanya MPASI instan itu agak lebih baik ketimbang kita beli bubur sehat yang mungkin orang jual di jalan. Itu pertanyaan pertama, dok. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, gigi anak saya sekarang usianya 16 bulan, itu dari pertama muncul di usia 5 bulan memang sudah agak rusak, dok. Ditambah dia memang cenderung pengen makanan yang rasanya manis, walaupun itu sayur gitu, sukanya ubi, sukanya jagung, dan sesekali mungkin dia coba es krim gitu. Jadi giginya saat ini agak rusak gitu dok, agak bolong. Apakah bisa ditambal setelah anaknya kooperatif dok? Dan ini pertanyaan titipan dari teman saya. Dia usia anaknya itu 3 tahun. Muncul bau mulut, tapi pas dicek itu tidak ada bolong dok di mulutnya. Di giginya. Maaf dok, di giginya. Terus pertanyaan terakhir, saya pernah lihat Nikita Willy membalas komentar netizen gitu ya. Katanya kenapa baby Isa tidak dimandikan pagi-pagi. Terus Nikita Willy jawab, emang baby Isa itu dimandikan malam hari sebelum tidur. Pertanyaan saya, untuk yang terakhir masalah mandi itu, memang sebenarnya kalau bayi itu wajib dimandikan berapa kali sih dok? Apakah 1 kali, 2 kali, atau semisalnya dia kotor saja dok? Terima kasih dok atas waktunya. Semoga dijawab. Ya, baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya, Bu Neneng. Pertama, MPASI pabrikan apakah lebih baik daripada MPASI olahan sendiri? Tergantung, jawabannya tergantung ya. Kalau MPASI olahan sendiri itu memang Bunda bisa pastikan lengkap, maka jauh lebih baik MPASI olahan sendiri. Beredar belakangan informasi sering MPASI pabrikan jauh lebih baik, itu dikarenakan banyak sekali di antara kita kalau ngolah MPASI itu komponennya nggak lengkap. Padahal MPASI yang baik itu kan lengkap, karbohidratnya ada, proteinnya ada, protein pun hewani sama nabatinya gitu ya. Terus lemaknya ada, mikronutriennya ada. Kalau kita bisa memenuhi itu semua, itu jauh lebih baik karena kita bisa ngatur rasa sendiri. Kita bisa ngatur komponennya sendiri. Kita bisa bikin checklist, oh anak saya suka komponen ini, anak saya nggak suka komponen ini. Dan kita akhirnya punya profil kanan atau gerakan tutup mulut. Kita bisa nganalisa, oh ini nih gara-gara ada komponen ini nih.
kita harus buang komponen ini nih, misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa memastikan kita punya waktu yang cukup untuk bikin MPASI yang komponennya seperti itu, nutrisarinya lengkap, MPASI pabrikan menjadi pilihan kedua yang baik untuk hal tersebut. Karena memang dari pabrikan juga sudah memiliki kandungan nutrisi yang ada di kotaknya masing-masing yang moms bisa cross-check apakah ini sesuai dengan anak saya. Lalu pertanyaan kedua terkait gigi anak rusak cenderung suka rasa manis. Nah, gigi anak yang rusak dan cenderung suka rasa manis, apakah perlu ditambal atau tidak? Nah, moms itu perlu berkonsultasi dengan dokter gigi. Nah, ini yang sering juga moms kelewat ya. Anak itu jangan cuma dibawa ke dokter anak saja. Anak itu punya program untuk cross-check gigi. Jadi dibawa ke dokter gigi anak. Jadi gigi anak itu ada namanya SPKGA ya, Spesialis Kesehatan Gigi Anak. Moms harus punya jadwal kontrol ke SPKGA, ke dokter gigi SPKGA. Di sana moms harus berkonsultasi secara rutin kalau menemukan ada masalah-masalah gigi. Jangan dibiarin aja gitu ya. Lalu yang ketiga adalah anak 3 tahun bau mulut tapi tidak bolong giginya. Nah, jadi bau mulut pada anak itu nggak harus gigi bolong ya, moms. Bisa juga penyebabnya yang lain. Katakanlah dia itu ada masalah amandel. Ada anak yang amandel, dia jadi bau mulut. Ada anak yang sinusitis, dia juga jadi bau mulut. Hal itu harus diperiksakan ke dokter anak langsung. Lalu baby Isa tidak dimandikan pagi, dimandikannya sebelum tidur. Mandiin anak tuh harusnya berapa kali sehari? Mandiin anak itu tidak ada pakemnya berapa kali sehari. Yang jelas tiap hari dia harus dibersihkan, dia harus mandi. Jadi bukan nunggu anak 2 hari baru dimandikan tuh enggak. Tiap hari dia harus dalam keadaan bersih. Karena kesehatan kulit pada anak itu penting. Ketika kulitnya lembab, ada bakteri nempel, itu jadi gampang sakit kulit. Maka tiap hari memang harus mandi. Cuma tidak ada pakem berapa kali sehari mandi. Kalau anak habis main kotor-kotor, berlumpur, keringetan, otomatis dia harus mandi lagi. Nggak bisa dia nggak mandi lebih dari 1 kali sehari jadinya. Tapi kalau anak itu nggak ngapa-ngapain di rumah, musimnya lagi dingin banget, anaknya dilihat ternyata punya rinitis alergika, kalau kena dingin, dia langsung meler. Maka kita bisa mikir, oh anak saya hari ini nggak main kotor-kotor. Dia pagi tadi udah mandi. Maka sore ini mungkin saya tidak perlu mandikan lagi karena beresiko nanti anaknya bersin, batuk, segala macam. Itu tergantung situasi sekali. Tapi yang jelas, tiap hari dia memang harus ada mandi karena dia harus bersih. Kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan kepada moderator. Wah, terima kasih ya dokter untuk jawabannya. Lalu ini saya mau mengingatkan dulu kepada para moms yang ikut dari meeting ini, akan ada absensi dan link feedback sudah di-share di chat. Boleh langsung diklik aja ya moms ya sambil mendengarkan penjelasannya Dokter Rozi. Selanjutnya mungkin Mam Linda deh kayaknya tadi yang raise hand duluan. Mam Linda boleh untuk open mic, Mam? Halo, Mam Linda. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, ini anak saya kan sudah 8 bulan. Sudah tumbuh gigi yang bawah, tapi setiap dikasih MPASI, susah sekali dok. Setiap naik takarannya itu, dia selalu dilepehin dok. Aja sih dok, mohon dijawab. Iya, selama ini Mams Linda MPASI-nya bikin sendiri atau dari pabrikan? Bikin sendiri dok. Oh, oke. Apakah melepeh ini baru saja terjadi atau dari dia 6 bulan? Baru 2-3 bulan ini dok. Pas umur dia mau masuk 6 bulan, setiap dikasih MPASI itu selalu dilepehin dok. Oke. Kalau Bu Linda lihat, ingat-ingat lagi, ketika awal banget dia mulai ngelepeh-ngelepeh, ada apa yang berubah? Apakah ada komposisi yang berubah, atau tekstur, atau rasa, atau warna, atau apa mungkin? Pas dikasih campuran sayur-sayuran begitu dok, dia enggak suka mungkin. Oh, oke. Nah, waktu Bu Linda mulai mencampur sayuran, apakah sayurannya memang tampak nyata sekali, berupa potongan-potongan yang mungkin walaupun kecil dia kelihatan, atau sebenarnya nggak ada kelihatan sama sekali loh sayurnya, tapi dia tetap melepeh? Nggak terlalu kelihatan sih dok. Oh, nggak terlalu Potongan kelihatan. sayur-sayurnya iya. Berarti nampaknya dirasa ya? Iya, rasanya mungkin dok, agak hambar mungkin kalau dikasih sayur, kayak sayur-sayuran hijau gitu. Beda kalau dikasih wortel lagi dok, suka dia kalau wortel. Nah, kalau menemukan hal seperti ini, jadi kita bisa analisa nih buat bunda-bunda yang lain juga. Jadi kalau menemukan ada suatu perubahan perilaku pada anak, itu pasti ada penyebab.
Contoh pada kasusnya Bunda Linda, tadi Bunda Linda menganalisa, oh ternyata waktu anak saya ini mulai berubah dan mulai banyak sayurnya, dia seperti itu. Berarti ada komponen sayur yang menyebabkan rasanya menurut anaknya Bunda Linda ini jadi berubah. Ini bisa diatasi dengan Bunda Linda menambahkan komposisi yang membuat rasanya menjadi lebih enak untuk anaknya Bunda Linda. Contoh tadi Bunda Linda ngerasa, oh wortel dia suka, berarti komponen wortel ini perlu Bunda Linda banyakin nih, supaya dia ngerasanya tetap rasa yang dia suka. Tapi tidak mengorbankan komponen yang lain ya Bunda Linda. Jadi karbonya tetap Bunda Linda perhatikan, protein tetap, nabati dan hewani, lemaknya tetap. Cuma untuk menstrongkan rasanya, rasa wortelnya mungkin jadinya lebih dibanyakin lagi supaya rasa wortelnya lebih kentara gitu. Lebih enak di anaknya Bunda Linda. Mungkin itu, silakan kembali moderator. Kasih dok. Baik dok, ini sebenarnya waktunya udah habis ya dok, tapi satu pertanyaan lagi nggak apa-apa nggak dok? Boleh Mbak Indah. Oke, jadi ini dari Mams Nidia dari Palangkaraya, katanya, dok anak saya sudah usia 9 bulan, namun belum tumbuh gigi, wajar nggak ya? Walaupun kata dokter giginya wajar, tapi Bu Nidia ini tetap khawatir karena beliau takut pertumbuhan gigi terlambat ini memicu stunting. Lalu yang kedua, apakah kenaikan tekstur makanan anak dapat mempengaruhi kecepatannya dalam berbicara gitu dok? Terima kasih Bunda Linda. Tumbuh gigi itu tidak ada hubungannya dengan stunting. Jadi Bunda yang khawatir kalau misalnya anaknya belum tumbuh gigi, dia jadi stunting, tidak. Stunting itu dipengaruhi oleh yang 3 faktor di awal yang tadi kita bahas. Nah, selama 3 faktor di awal yang kita bahas itu udah Bunda jaga baik-baik, harusnya anaknya tidak akan stunting. Dan kalorinya dipastikan cukup, nutrisarinya dipastikan cukup. Harusnya juga anaknya jadinya tidak stunting. Untuk perkembangan gigi itu memang benar yang dikatakan dokter giginya. Anak yang nutrisari makanannya itu seimbang, semuanya segalanya kita jaga, dia tuh harusnya berkembang dan bertumbuh dengan normal sesuai pakemnya dia. Tiap anak nih beda-beda. Kita nggak bisa maksain anak umur sekian tuh harus tumbuh gigi sempurna, tuh nggak bisa, karena tiap anak beda-beda. Yang kita bisa jaga adalah nutrisari makanannya stabil, stimulasi tumbuh kembangnya oke, selama kehamilan juga stabil, itu yang bisa kita jaga. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang kedua tadi Mbak Indah? Tekstur makanan dapat mempengaruhi kecepatan dalam berbicara. Oke. Tekstur makanan itu jadi begini. Tekstur makanan itu tidak berhubungan dengan kecepatan berbicara. Kecepatan berbicara itu dipengaruhi oleh stimulasi dari lingkungannya. Jadi tekstur makanan tetap harus naik sesuai pakem yang ada di tabel buku KIA tadi. Tapi katakanlah anak umur 7 bulan dia udah mulai mau naik, udah mulai ngerasain makanan itu mau seperti anak usia 8 bulan teksturnya, itu nggak masalah. Jadi kita harus ngelihat juga anaknya. Tapi kalau selama anaknya memang tidak mau dicepetin, jangan dicepetin. Jadi kita harus ngikutin pola dari anaknya. Tapi Bunda jangan khawatir. Bukan berarti teksturnya dicepetin dia jadi stimulasi bicaranya jadi cepat. Jadi bicaranya jadi lebih cepat. Bicara yang jadi lebih cepat itu kalau stimulasi dari lingkungannya sangat mendukung Bunda. Oke. Halo, Mam. Tadi ada yang berbicara ya? Iya, aku nih dia mau Oh. nanya sedikit lagi ya. Silakan Dok, Bunda. Dok, jadi gini, sebenarnya yang pertanyaan kedua itu adalah pertanyaan dari teman saya karena dia punya anak sudah 1 tahun 1 bulan, tapi makanannya dia tetap bubur tanpa menaikkan tekstur. Nah, si anak ini belum mampu berbicara, Dok. Dia itu bertanya kan, apakah itu bisa gitu loh, mempengaruhi keterlambatan kenaikan tekstur itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saran saya, anaknya harus diperiksa dulu nih secara menyeluruh ke dokter anak. Nanti di situ kita akan screening pakai berbagai alat ukuran ya, berbagai skala perkembangan untuk menentukan sebetulnya anak ini masih dalam rentang normalnya atau tidak. Jika ternyata dia tidak dalam rentang normalnya, maka dia akan mengikuti berbagai screening, mulai dari screening pendengaran gitu ya dan lain-lain untuk menentukan keterlambatan bicaranya ini selain udah di dalam rentang normal, kalau di luar rentang normal, apakah ada masalah lain seperti masalah telinga misalnya atau masalah di otak misalnya gitu ya. Jadi jangan serta-merta kita menjudge masalah tekstur. Jadi kalau saran saya,
anaknya harus segera nih dibawa mams kepada dokter anak untuk di-screening kalau memang dirasa khawatir gitu dari orang tuanya. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Ya, gimana Mams Lydia? Udah cukup? Kayaknya udah ya Mams ya. Udah cukup. Oke. Makasih. Ya, sama-sama Mams. Kebetulan karena waktunya emang terbatas ya para mams sekalian, jadi sebenarnya waktu kita udah habis. Dokter Rozi juga udah menjawab banyak pertanyaan dan aku lihat juga sebenarnya banyak pertanyaan yang mirip-mirip ya dok ya. Jadi semoga menjawab dari hasil ini dan nanti juga recordingnya akan kita post di YouTube. Jadi Mams nggak usah khawatir, misalkan Mams kayak mau tahu tadi pertama tuh Dokter Rozi bilang apa sih, saya telat. Nggak apa-apa Mams, bisa ditonton di YouTube-nya Gently_Indonesia gitu Mams. Mungkin next kita bisa undang Dokter Rozi lagi ya, kayaknya semangat banget nih kalau ngomongin sama Dokter Rozi ya dok ya. Iya. Gitu. Mungkin untuk para mom sekalian boleh stay dulu untuk pengumuman soal giveaway-nya karena kita ada giveaway, dan untuk Dokter Rozi mungkin bisa kami persilakan. Mungkin dok mau izin perkenalan pamit dulu dok. Saya izin live duluan ya untuk bunda-bunda semua dan Mbak Indah. Terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan di bunda-bunda sehari-hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live duluan. Waalaikumsalam, terima kasih dokter. Ya, untuk para moms, jadi jangan lupa ya moms, isi linknya boleh di-share lagi ya mungkin Kanovia. Linknya akan di-share lagi dan itu akan kita gunakan sebagai penentuan giveaway ya moms ya. Jadi hanya moms yang hadir di sini yang tentunya bisa mendapatkan giveaway. Nanti akan kita acak dan akan kita umumkan besok jam 12 di story Instagram ya moms. Jadi moms jangan sampai kelewatan, oke? Terima kasih Mams atas kehadirannya. Kalau misalkan Mams emang pengen Dokter Rozi lagi, boleh komen Mams di Google Form-nya, nanti akan kita undang lagi. Karena bulan depan juga kita akan mengadakan webinar lagi, dan Mams juga boleh isi Mams mau materi apa di bulan depan. Oke. Terima kasih ya Mams. Saya akan tetap buka Zoom-nya sampai sekitar 10 menit lagi, kalau Mams masih butuh linknya. Saya pamit undur diri beserta tim Gently yang lainnya. Semoga mau senang memakai Gently. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mam semua. Ya.